Kembali kita bertemu di Manlona Pasaribu Official, ya, media yang kita gunakan untuk berbagi cerita dan juga pengalaman yang akan mengandung pesan-pesan kepada kita. Pada hari ini kita berada di Rudang Hotel and Resort Prastagia. Udaranya cukup dingin, ya, walaupun sudah menunjukkan pukul 11 pagi. Tapi ya inilah dia kondisi Prastagia, sangat menyejukkan, membuat sesuatu yang berbeda, ada nuansa yang berbeda yang kita alami. Apalagi saya didampingi, ini dayang-dayang putri dari Kayangan ini sekarang ini. ya, kebetulan kita berlibur, ya, semalam sampai dengan hari ini. Kita akan merasakan begitu dekat akhir tahun 2020. Tinggal 2 bulan lagi, ya, Manda, Maria, ya kan, Yohana, Sri, ya. Ini 2 bulan lagi, tak terasa. Ini menjadi awal bulan 1 November. Mungkin selama ini kita merasa, ya, ada kita yang mengatakan Tuhan itu sepertinya meninggalkan aku. Tuhan itu kayaknya nggak ada rasanya. Sangat jauh dia. Apalagi di bulan-bulan mendekati ini. Gimana saya menghadapi, ya, bulan Desember dan akhir tahun Januari? Bagaimana persiapan saya? Bagaimana kondisi saya? Ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, apalagi khusus ibu-ibu, ya kan? Nah, bagaimana persiapan untuk anak-anak dan sebagainya? Karena begitu cepat perubahan yang kita alami, ya, anak-anak juga ingin, ya, anak-anak gadis lagi kan, ingin baju, ingin ini, ingin itu, ya kan? Dan tapi sepertinya, ya, Tuhan itu gimana? Kok nggak ada? Apakah itu rezeki, apakah itu kesehatan, dan semua. Dan sering kita mengatakan seperti itu, ya. Dalam bahasa Inggrisnya kalau dikatakan tuh God is nowhere. Itu apa artinya, Maria? God is nowhere. Apa artinya? Tidak ada di mana-mana, ya. Tidak ada, ya. Nowhere. Itu tidak ada di mana-mana dia. Dan itu sering kita rasakan. Karena kita mengingini sesuatu tapi tidak ada. Sebenarnya bukan seperti itu cara mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan itu. Kembali kepada mindset, pikiran kita dan cara kita bergaul dengan Tuhan dan merasakan. Sebenarnya Tuhan itu ada di sini sekarang, ada. Kenapa? Dengan kita mendengar sebenarnya ini ada suara burung, kicauan burung. Sebenarnya Tuhan suruh burung itu menyapa kita. Halo Maria, halo Yohana, halo Manda, Sri, Mi. Nah, dia menyapa, tapi nggak mungkin langsung Tuhan menyapa. Kalau Tuhan menyapa kita nggak mampu mendengar suaranya. Kemudian ada desiran-desiran angin menghembus seperti itu, dan itu sebenarnya kehadirannya. Nah, segala ciptaannya itu dia pakai untuk bisa menghadirkan dirinya kepada kita sebenarnya. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana kehadirannya. Tapi saya mau mencoba hanya dengan kalimat saja. Ya, kalimat. Ini kalimat ini sederhana. Nanti bisa disorot, ya. Sama-sama kita lihat. Inilah namanya God is nowhere. Nampak, ya? Tuhan tidak ada di mana-mana. Kita katakan Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak mau menyapa saya. Tuhan tidak pernah peduli dengan saya. God is nowhere. Dan banyak kita merasakan seperti itu. Tapi tanpa saya menambah kata, tanpa saya menambah yang lain, bisa saya rubah bahwa Tuhan itu akan ada di sini. Maria percaya tidak? Percaya? Anda bisa percaya bahwa Tuhan itu akan berada di sini tanpa saya menambah kata dari kalimat ini? Tidak ada satu kata pun yang tambah.
Tapi nanti ada pengertian yang mengatakan Tuhan itu ada di sini. Kita coba. Ini dia, ya. God is nowhere. God is now here. Bayangkan, hanya spasi saya buat antara ini, memisah jarak ya. memisah, tapi dia sudah hadir. Kita tidak butuh yang lain-lain. Harus begini, harus saya dulu mengalami. Tidak. Kembali kepada pikiran kita. Manusia itu adalah siapa? Manusia itu sebenarnya ciptaan Tuhan. Apalagi? Makhluk hidup. Apalagi manusia adalah ciptaan Allah. Maria, manusia itu apa? Anak Tuhan. Anda? Hamba Tuhan. Ya. Apa tuh? Kalau dikatakan orang lah, apa sebenarnya manusia itu? Manusia adalah kan sering itu. Paling disayangin. Paling sayangi. Paling sempurna. Paling sempurna. Ya, semuanya benar ya, tapi belum sempurna. Manusia itu yang sebenarnya adalah ya, ada orang mengatakan manusia itu adalah inilah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jadi kalau kita sempurnakan supaya kita bisa merasakan bagaimana kehadiran kita sebagai manusia, dikatakan manusia itu sebenarnya adalah roh yang berjiwa yang numpang sementara di tubuh kita ini. Itu dia manusia yang seutuhnya ya. Roh yang berjiwa yang menumpang sementara di tubuh. Kenapa? Kalau roh ini kembali, tubuh itu akan tinggal. Nggak ada hebatnya bajumu ini untuk bisa rohmu itu bisa tinggal. Ya, itulah sebenarnya roh yang hidup, roh yang berjiwa, yang numpang sementara. Dia numpangnya mungkin ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada 70 tahun, ada 100 tahun. Akan kembali kepada kehidupan yang apa? Abadi. Nah, jadi kembali ke hadiran Tuhan tadi, God is nowhere tadi itu harus mampu kita di sini merasakan ini. Jadi bukan karena ada berkat, ada sukses, Maria nanti sukses barulah Tuhan itu hadir. Tidak. Di dalam penderitaan pun sebenarnya Tuhan bisa hadir ya. Dimanapun dia now ya sekarang di sini. Jadi apa? Pengertian hikmat, pengertian daripada kita untuk bisa menyadari siapa sebenarnya kita sebagai manusia yang utuh. Itulah manusia yang utuh. Ini enggak, ini ya bayangkan kalau kita lengkapi lah ini ya. Ini semua. Tapi yang di dalam tidak kita lengkapi. Itu sebenarnya menjadi manusia yang sia-sia. Karena yang akan bertanggung jawab nanti bukan fisik kita ini. Bukan, ini akan lebur menyatu jadi tanah. Maka dikatakan supaya bisa kita hidup menjadi manusia yang utuh, kita diciptakan dari debu tanah. Kita makan dari hasil tanah, ya kan? Ya Maria kan? Kita tinggal di atas tanah, rumah kan di atas tanah. Dan kita mati akan kembali ke tanah. Bayangkan, tanah telah sebenarnya sumber penghidupan kita di sini. Kita akan kembali ke tanah. Nah, tanah itu melambangkan bumi. Tahu bumi? Bumi itu dipijak dia dibawa, ya, debu. Maka sebenarnya membumilah hidupmu. Itu maksudnya. Jangan sombong. Nggak ada yang mau disombongkan karena bukan kita pemilik tubuh yang sebenarnya, ya. Roh tadi dan jiwa tadi itu, roh yang berjiwa tadi itu bukan milik kita, milik yang kuasa. Maka itu dasarnya manusia itu tidak boleh sombong. Dia harus membumi karena diciptakan dari tanah, tinggal di atas tanah, makan dari hasil tanah, kembali ke tanah. Maka membumilah hidupmu, jangan melangit. Itu maksudnya, jangan melangit.
Apalagi Maria, belum ada apa-apa mau Maria, karena masih di supply oleh orang tua. Banda, Yohana, Sri, seperti itu. Masih di supply, jadi jangan ada sombong, karena kita adalah manusia yang harus membumi. Bayangkan, bumi rela dipijak, diapai, terserah, mau disemeni, mau dicangguli, mau dia apa, dia tetap menghasilkan. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Bayangkan, ini cangkul ini kan sakit nggak? Pakai lah. Di semen ditutupi dia, dikubur dia, bayangkan. Tapi tetap dia mencari celah untuk bisa menghasilkan. Dia bertahan ditimpa oleh buat itu semen untuk rumah orang, bayangkan. Gudang, apalagi tempat-tempat yang berat, jalan, bayangkan. Ya, sampai-sampai kadang-kadang dirusak dia. Tapi dia tetap memberikan. Nah, itulah sebenarnya kehadiran Tuhan itu ada. God is now here. Ini bayangkan, hanya sebatas mengambil spasinya kan. Ini geser sedikit. Jadi inilah artinya. Nah, disitulah kita harus bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Jadi sebenarnya yang katakan Tuhan itu meninggalkan kita yang meninggalkan Tuhan, karena hikmat dan pengertian ataupun kemanusiaan kita itu belum utuh. Kenapa belum utuh? Karena masih dominan kepada sisi kemanusiaannya ininya. Ini kita nggak manusia, ya kan? Maria pakai jam, pakai ini, pakai gincu, pakai apa, semua ya kan? Gitu kan, walaupun sudah berubah, ya kan? Karena ini yang kita nggak manusia sebenarnya, tubuh ini bukan. Tapi gambaran itu diberikan Tuhan untuk bisa mengekspresikan. Ya. Jadi roh yang di dalam jiwa kita, di dalam ini, itulah yang mengekspresikan itu melalui wajah dan tingkah laku kita. Tapi itulah sebenarnya manusia yang utuh, roh tadi. Nah, kalau itu sudah hidup dan itu sudah bisa kita katakan berhikmat, kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan ini alam ini. Wah, ada sinar nanti matahari datang, ya kan? Dari bayi kasih vitamin D. Itu dia, kadang lain. Nah, bagaimana? Ada kira-kira pertanyaan? Nah, ini agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Ada pertanyaan? Karena banyak kita kadang-kadang belum mengerti apa itu manusia. Yang kita lihat hanya manusia sebatas muka ini depan kita itu saja. Bisa? Manda, ada kira-kira? Bisa nggak mengerti lebih jelas lagi bahwa kehadiran kemanusiaan itu akan berbeda dengan kalau kita tidak bisa. Ini kadang ada, maka itu ada rasa ngantuk, ada rasa senang, ada itu. Tapi sisi kemanusiaan yang sebenarnya itu bagaimana, ya? Nah, kira-kira, gimana? Kira-kira bisa ngerti? Bisa. Bisa ya? Bisa ngerti? Anda bisa ngerti? Itulah dia, ya. Jadi kita akan bisa mengetahui bahwa Tuhan itu selalu hadir. Ada, nggak ada, tidak pernah dia meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Dia. Ngerti? Ya kan? Oke, jadi berhikmatlah kita untuk merasakan bahwa manusia yang seutuhnya adalah roh yang berjiwa, yang menumpang sementara di dalam tubuh kita ini. Berhikmatlah kita bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama-sama dengan kita. Kita yang kadang-kala meninggalkan Tuhan. Salam, you are the best. Untuk bersyukur, ya kata seseorang, dan menikmati sesuatu itu mudah caranya, yaitu dengan klik tombol subscribe, hidupin tanda lonceng, yes, di komen, di like, dan jangan lupa juga di share. Kita bertemu di lain waktu. Yes. Oke. Bye-bye.